Selamat datang kembali di segmen analisa terkait dengan kasus Emi BMJ. Ini prosesnya sudah semakin bagus ya teman-teman, karena aku baru aja mendengar keterangan dari pihak kepolisian Polda Metro Jaya mengatakan bahwa sudah ada beberapa saksi yang diperiksa untuk kasus yang dilaporkan oleh Ami BMJ untuk Tisa Erni dan juga Aden Wong dengan pasalnya adalah perzinahan dan juga penghalang-halangan untuk memberikan air susu ibu. Ini sudah ada beberapa saksi yang diperiksa. Pertama adalah Daviena dan juga pelapor, kemudian juga ada ART, supir, dan juga pihak dari rumah sakit dan juga apartemen. Ini juga tengah dilakukan pemeriksaan. Ini adalah hal yang baik, karena untuk menentukan satu orang tersangka atau satu hal itu fakta dalam dunia hukum harus ada dua alat bukti yang kuat. Alat bukti itu ada keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Dari keterangan saksi peristiwa atau ahli nanti, CCTV, atau bahkan dari catatan chatnya, jejak digital, itu akan disampaikan oleh keterangan ahli juga yang akan menjadikan kasus ini kayaknya segera akan masuk ke dalam tahapan berikutnya, adalah tahapan penyidikan. Kalau sudah ada ditemukan adalah faktor unsur pidananya. Kalau sekarang tahapannya masih penyelidikan, dan kalau ditemukan nanti ada unsur pidana akan naik ke proses sidik. Dan nanti di minggu depan juga rencananya yang dilaporkan adalah Tisa Erni dan juga Aden Wong itu akan dilakukan klarifikasi pada 2 April 2024. So, ini sih kalau aku prediksi bakal naik ke penyidikan, karena jelaslah sudah ada dua alat bukti yang kuat. Kalau seandainya tidak naik ke penyidikan, bagi aku cukup unik dan juga janggal. Kita lihat nanti bagaimana Hotman Paris yang merupakan tim kuasa hukum untuk mereka di Indonesia akan melakukan berbagai macam hal di sini. Nah, berbicara mengenai saksi yang diperiksa juga di kepolisian, ada yang namanya Daviena. Daviena adalah mantan personal asisten keluarga dari Aden Wong yang di-hire langsung oleh Aden Wong untuk di Indonesia. Dia bekerja mulai 6 November 2023 dan dia diberhentikan secara tiba-tiba tepatnya di 21 Januari 2024. November, Oktober, Desember, Januari, hanya beberapa bulan saja dia bekerja di sana. Dan dia mengakui bahwa pada saat dia mulai bekerja di sana itu usia bayinya baru sekitar 10 hari. Tugasnya dia adalah untuk menggantikan tugas Ami BMJ, karena Aden Wong sudah memberitahu Daviena bahwa kami sudah dalam tahapan proses untuk berpisah. Tugasnya berarti ya ngurusin sekolahnya putra-putrinya, terus juga ngurusin PR, nemenin, dan sebagainya. Tugasnya seorang ibu lah, itu adalah yang memang sudah dipersiapkan. Dari beberapa bulan Daviena bekerja di sana, dia mengatakan bahwa dirinya itu tidak dekat sebenarnya dengan Ibu Ami katanya. Dia memang lebih dekatnya adalah dengan Aden Wong, karena dia adalah yang meng-hire-nya, yang menggajinya. Tetapi dengan melihat banyaknya fakta-fakta yang sangat menyedihkan, itu yang ngebuat Daviena itu justru malah berbalik, bukan yang ngebela orang yang ngebayarnya, tapi malah ngebela Emi BMJ. Dia mengatakan dalam wawancara di Fanny Rose ya, bilang bahwa saya itu tidak pernah mendapatkan cerita atau Bu Emi cerita tentang hal-hal urusan rumah tangga pribadinya, karena aku melihat juga dia kayaknya masih nggak percaya sama aku, ada rasa ketakutan saat itu. Jadi saya tuh mendapatkan cerita-cerita ini adalah berdasarkan saya yang melihat langsung dan juga cerita-cerita dari para asisten rumah tangga yang bekerja di keluarga mereka. Misalnya begini, bahwa saya tuh sekarang sudah mulai memahami sebenarnya putra kedua dari Emi dan juga Aden Wong tuh sepertinya dia sudah punya sense. Dia sudah menyadari bahwa dedinya atau bapaknya ini telah melakukan perbuatan yang tidak benar dengan Tisa Erni. Ya, itu dia sudah mengakui dan menyadarinya. Tetapi ini yang menjadi salah satu hal, aku sudah lihat benang merahnya. Kenapa? Dari Aden Wong kan kesannya menyalahkan Emi BMJ bahwa kenapa nih putranya yang berbicara waktu di media massa, di sosial media beberapa waktu lalu, putranya itu kan dikatakan Aden Wong, dia ini sekarang di sekolah temperamental katanya. Terus juga pelajaran dia terganggu, matematikanya nilainya buruk, bahasanya juga buruk, padahal dia dulu adalah sosok yang sangat pintar dan juga cerdas. Menurut aku putranya tersebut
punya masalah tuh bukan sama Emmy-nya menurut aku, tapi adalah masalah sama bapaknya. Anaknya ini menurut Daviana dia tuh ngerasa nggak bisa melampiaskan emosinya. Kalau ada bapaknya di sana, dia akan jadi anak yang sangat penurut, diam, dan nggak berani melakukan apapun. Tetapi itu semua dilampiaskan di sekolahnya. Katanya kan gak heran, katanya Aden Wong beberapa kali dikatakan putranya ini sempat melakukan tindakan yang tidak pantas di sekolah, lebih sifatnya adalah emosi. Daviana pun mengakui beberapa kali putra keduanya Emmy dan juga Aden Wong ini memang sempat tantrum ya. Kalau lagi marah-marah tuh ya begitu, tapi kalau sudah selesai marahnya ya dia akan tenang, akan diam. Menurut aku ini bukan karena Emmy-nya, tapi karena dia melihat namanya juga anak kecil ya. Dia tuh bisa merasakan apa yang dirasakan di sekitarnya. Kalau di rumah tersebut penuh dengan kehangatan, penuh dengan kebaikan, seperti klaimnya seorang Aden Wong yang katanya tidak ada hal-hal yang buruk terjadi. Ya, aku yakin tidak mungkin putranya akan melakukan hal seperti itu. Dan dikatakan juga menurut Daviana, putranya ini yang kemarin berbicara di sosial media menjelek-jelekan Emmy BMJ, mengatakan bahwa Emmy itu sering membawa banyak pria pulang ke rumah, kemudian melakukan hal-hal yang tidak pantas untuk kakaknya. Itu semua dibantah karena sebenarnya putranya itu sangat dekat dengan Emmy. Dia itu sering menceritakan karena Davina sering sekali menghabiskan waktu bersama dia, dan dia menceritakan betapa sayangnya dengan ibunya dan memang dekat. Kan dari anggota keluarga ini yang paling tua kan yang putrinya ya, yang usia sekitar 14 tahun, yang kedua itu adalah putranya yang mungkin sekarang usia 11 atau 12 tahun, yang ketiga tuh usianya masih 5 tahun, dan yang keempat itu usianya masih beberapa bulan, sekitar 4 atau 5 bulan saat ini. Jadi memang dua individu tersebut yang sepertinya dipakai oleh Aden Wong yang sudah bisa mengerti apa yang terjadi di keluarga mereka. Mereka dipakai sebagai alat untuk memberikan statement yang akan memberatkan Emmy BMJ. Ini tidak hanya terjadi di sosial media, tetapi akan terjadi juga dalam persidangan di Singapura nanti. Karena kan di Singapura kan ada beberapa hal yang digugat oleh Aden Wong ke Emmy BMJ. Pertama itu adalah perceraian, kedua adalah custody untuk perwalian 4 buah hatinya, dan ketiga adalah Aden Wong itu menuntut ganti rugi untuk Emmy BMJ. Ganti rugi untuk apa? Ya ini adalah sifatnya materi. Karena gara-gara Emmy BMJ memviralkan kasus ini, itu kan dia kehilangan pekerjaan, dia tidak mendapatkan kemudahan untuk melakukan aktivitas sehari-harinya. Ya banyaklah lebih ke materi tersebut. Jadi aku melihat bahwa sepertinya ini adalah langkah yang sudah cukup urgent ya buat Aden Wong, karena dia juga akan segera dipanggil, dikatakan dari Polda Metro Jaya minggu depan di 2 April 2024. Tisa Erni dan juga Aden Wong harus datang ke Jakarta. Kalau seandainya mereka tidak datang, apa kabar Anjas? Apakah kasusnya akan bisa diproses? Tetap tanpa atau dengan kedatangan kedua terlapor, hukum itu akan terus bisa diproses kalau memang nanti ditemukan adalah ada unsur pidananya. Kalau seandainya nanti mereka nih, seandainya Emmy BMJ sudah diterima laporannya dan dikatakan ada unsur pidana di sini, berarti Tisa Erni itu akan menjadi tersangka dan juga Aden Wong untuk pasal perzinahan dan juga menghalang-halangi memberikan air susu ibu tersebut. Dan kalau sudah menjadi tersangka, Tisa Erni pastinya akan dikeluarkan dari pemerintah Indonesia adalah red notice untuk melakukan penutupan akses mungkin Tisa Erni untuk keluar negeri, dan ini akan memberatkan dia. Jadi kemungkinan besar bakal terjadi hal seperti itu dengan atau tanpa kedatangan mereka. Kemudian dilanjutkan lagi, Daviana menyampaikan beberapa hal di sini bahwa Aden Wong pernah memberikan statement yang membuat Daviana begitu terkejut pada saat detik-detik dia akan diberhentikan secara langsung di pagi menuju ke siang hari. Saat itu Aden Wong bilang begini ke saya, kata Daviana, yang kamu lakuin itu karena kamu sendiri atau ada yang nyuruh? Terus setelah itu saya dibayar penuh dan langsung angkat kaki dari rumah tersebut. Saya nggak tahu apa yang saya lakukan, tetapi setelah kesini-sini saya melihat bukti-buktinya dari percakapan dengan Ibu Emmy, katanya, oh saya itu dituduh katanya melakukan kayak ilmu hitam, black magic. Jadi kalau dilihat kembali statement Aden Wong tersebut yang menuduh Daviana melakukan black magic tersebut, apakah disuruh sama Emmy atau adalah inisiatif dia sendiri. Terus juga dikatakan bahwa
dugaannya adalah karena dia ini memang punya hubungan yang nggak baik ya sama Tisa Erni, karena Tisa Erni itu kemampuan bahasa Inggrisnya dia menyadari nggak bagus sama sekali. Makanya nggak heran menurut Daviana, Tisa Erni dan juga buah hatinya Aden Wong dan juga Emi BMJ, mereka itu tidak dekat sama sekali, hubungannya berbeda lah. Ya masuk akal sih ya, namanya juga bocah kan ya. Mau kita mendekati mereka gimana caranya kalau kita tidak menggunakan bahasa? Ya namanya juga bahasa kan sebagai salah satu untuk berkomunikasi, dan Tisa Erni nggak bisa berkomunikasi sama ketiga buah hatinya atau dua buah hatinya sudah menjelang remaja, ya wajar aja mereka tidak dekat. Terus juga putra kedua itu memang sering tantrum seperti aku bilang tadi, tetapi kalau setelah dianalisis sepertinya ini masalahnya bukan sama MIBMJ-nya, tapi masalahnya karena dia menahan ketidaknyamanan melihat bapaknya seperti itu. Kita bisa paham sih ya. Banyak kan makanya nih buat orang tua yang mau ibu-ibu atau bapak-bapak, pada saat kalian itu memiliki hubungan dengan wanita idaman lain atau pria idaman lain, yang disakiti itu sebenarnya bukan cuman pasangan kita, tapi juga buah hati kita juga ngerasa tersakiti. Mungkin di usia dia masih belasan tahun, 11 tahun kurang lebih, dia nggak bisa mengekspresikan, dia nggak bisa ngomong, dia nggak bisa mengatakan apapun, dia lampiaskan kemarah-marah nggak jelas dan sebagainya. Ini hati-hati ya, karena bagi aku ini juga banyak terjadi di Indonesia. Orang tuanya memiliki hubungan dengan orang lain dan putranya atau putrinya mengetahui hal tersebut, pengen marah nggak bisa, pengen nangis nggak bisa, jadi dia melampiaskan dengan hal-hal ya banting-banting atau marah-marah karena ada sesuatu hal yang nggak bisa dia sampaikan di situ. Nah kemudian mengenai black magic tersebut, ada yang bilang tuduhannya adalah karena katanya saya itu mau menyingkirkan Tisa Erni biar dia yang dinikahi sama Aden Wong. Ini adalah salah satu hal yang disampaikan Daviana. Bahkan juga pada saat awal-awal ini kasusnya katanya akan viral, sebenarnya Ibu Emi itu tidak punya uang banyak, tidak cukup uangnya, kemudian juga orang yang introvert pemalu, tidak punya uang banyak, terlihat terbukti karena dia sempat tinggal itu dibantu sama salah satu orang tua sekolahnya, teman muridnya, untuk tinggal di sebuah tempat karena memang dia tidak ada uang yang cukup. Begitupun juga pada saat dia katanya pertama kali meminta bantuan salah satu podcaster yang katanya Dr. Richard ya, kata Daviana, mau minta ditayangkan interview untuk kasus ini, tapi malah diberikan red card yang harganya itu sekitar ratusan juta rupiah. Dan tapi kan kemudian karena sudah viral, pasti setiap podcaster adalah hal yang baik, hal yang menguntungkan untuk mengundang orang-orang yang viral. Menurut aku sih ya wajar aja, namanya juga YouTuber ataupun juga Dr. Richard Lee memberikan rate untuk tampil di YouTube-nya, menurut aku hal yang wajar aja. Tetapi ini yang ngebuat masyarakat juga terpecah menjadi dua. Wah gimana nih Dr. Richard Lee, kok awalnya dikatakan dikasih red card ratusan juta menurut Daviana, tapi karena sudah viral akhirnya diundangnya kayaknya gratis. Dan ini juga menurut aku ada satu hal yang mau disampaikan dari Daviana, kayaknya timnya Daviana dan juga Emi BMJ mungkin kesel kali ya sama Dr. Richard karena ada salah satu hal yang dinyatakan oleh Emi BMJ yang tidak suka karena memunculkan wajah buah hati dari Emi BMJ karena diminta di blur. Menurut aku ini ada sesuatu hal yang ada miskomunikasi, banyak hal yang sudah beredar di masyarakat, tetapi suka nggak suka ada sisi positif, sisi negatifnya. Sisi positifnya menjadi perhatian masyarakat sekarang dan sudah ada banyak progres untuk mendapatkan keempat buah hatinya untuk Emi BMJ. Kita doakan semoga ini semua segera berakhir dan segera lancar. Kita nantikan kedatangan dari Tisa Erni dan juga Aden Wong di kepolisian Polda Metro Jaya Jakarta. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye.